Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali bedah buku Sirrul Asrar karya Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirruhun Nur. Dan sebelum kita melanjutkan bedah buku ini, marilah sama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirruhun Nur ila hadratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila syaitanir rajim. Syaitanul qadir jarani qaddasallahu siratal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan lanjutkan dengan bab yang berjudul Kembalinya Manusia ke Tempat Asal. Manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan ruhani. Jasmani adalah manusia pada umumnya, sedangkan ruhani adalah manusia khusus, yaitu manusia merindukan tempat atau negeri asalnya atau mendekatkan diri kepadanya, al-qurbah. Kembalinya manusia jasmani ke tanah kelahirannya berarti ia kembali menapaki tangga-tangga surga. Itu dikarenakan ia mengamalkan ilmu syariat, tarekat dan hakikat. Dan saat beramal soleh, ia pun melakukannya tanpa riya dan sum'ah. Surga itu sendiri memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah surga yang terletak di alam mulk, yaitu alam yang nyata, yaitu surga ma'wah. Yang kedua adalah surga alam malakut, yaitu surga naim. Yang ketiga surga di alam jabarut, yaitu surga firdaus. Seluruh tingkatan surga ini merupakan kenikmatan yang bersifat jasmaniah, dan manusia biasa tidak akan menapaki ketiga tingkatan surga itu kecuali dengan 3 ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu ma'rifat. Rasulullah SAW bersabda, al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haqq wal amalu biha ma'rifatul batin. Hikmah yang sempurna adalah mengenal al-haq, yaitu Allah yang maha benar, dan mengamalkannya adalah pengetahuan tentang batin. Jadi hikmah yang sempurna adalah mengenal yang hak, yaitu Allah yang maha benar, dan mengamalkannya itu merupakan pengetahuan tentang batin. Jadi ada pengetahuan, ya, berupa ilmu dan sesuatu yang diamalkan. Itu pengetahuan yang terkait dengan batin. Kemudian Rasulullah SAW, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak, yang benar itu adalah hak, dan anugerahkan kami kemampuan untuk mengikuti yang hak itu, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan anugerahkanlah kami kemampuan untuk menjauhinya.
Doa yang sangat sederhana sekali. Tapi doa ini kalau kita baca dan kita resapi benar-benar, alangkah nyata sekarang perbedaannya antara yang benar sama yang batil, yang hak dengan yang batil. Maka kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan yang hak itu, dan dia adalah yang hak. Ya. Sudah minta ditunjukkan yang hak, dan itu merupakan yang hak. Ya. Bukan hanya itu saja, tapi Nabi juga minta dianugerahkan kemampuan, ya, kemampuan, kapabilitas untuk mengikuti yang hak itu. Kemudian tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, yang batil, yang tidak benar, itu adalah batil. Sehingga otak pikiran kita mengatakan ini adalah batil, tidak benar. Dan anugerahkanlah kami kemampuan untuk menjauhi yang batil itu, baik secara pikiran maupun perilaku maupun perbuatan kita. Karena sekarang banyak sekali perbuatan yang batil dikemas dengan yang hak. Ya, dikemas. Sesuatu itu batil. Ya, dikemas seolah-olah itu yang hak, yang benar, padahal itu batil. Ya. Sekarang banyak yang seperti itu. Ya, seperti misalnya kita nih, contoh sederhana saja. Sudah Rasulullah kasih tahu, ketika para sahabat dulu melewati negeri-negeri kaum yang diazab oleh Allah, ya, itu negerinya kaum Madian. Rasulullah menyuruh mempercepat langkah. Ya, di Al-Ula, di Arab Saudi sana, di atas lagi. Ya, di atas Tabuk, di atas. Tapi sekarang malah tempat itu dibuat tempat tujuan wisata. Inilah yang batil tadi. Ya, dikemas seolah-olah itu adalah yang hak, yang benar. Ya. Oh, ini untuk mengembangkan pariwisata, untuk dikemaslah dengan cara yang indah. Ada tuh kafenya, ada tempat makan, ada tempat minum, seolah-olah itu adalah tempat yang tidak ada apa-apanya. Padahal tempat itu adalah tempat yang dulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang tempat itu menjadi ramai oleh para turis wisatawan, termasuk turis lokal juga dan mancanegara. Masuk orang Indonesia juga ada yang datang ke sana. Kalau tempat itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, man arafa nafsahu wa khalafahu faqad arafa rabbah wa taba'ah. Orang yang mengenal dirinya sendiri, ya, dan menentang hawa nafsunya, maka berarti dia telah mengenal Tuhannya dan mengikutinya. Ya. Jadi orang yang mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, menentang hawa nafsunya, berarti dia telah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenal dengan sifat dan zatnya Allah. Dan mengikutinya lagi. Ya. Sudah kenal dirinya, dia kenal dengan Tuhannya, dan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, adapun kembalinya manusia khusus dan wusunya ke tempat asal adalah pendekatan diri atau al-qurbah kepada Allah dengan ilmu hakikat. Dan ia mengesahkannya dalam al-qurbah itu atau alam lahut yang terjadi saat ia hidup di dunia karena kebiasaan ibadah yang ia kerjakan baik di saat tidur maupun terjaga. Di saat jasad tertidur, maka hati manusia khusus
bahkan berpeluang untuk pergi ke negeri asalnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ya. Jadi orang yang telah kembusur kembali kepada Allah, ya, dia tidur, ya, ini istilahkan oleh beliau dengan manusia khusus, punya peluang pergi ke negeri asalnya, keseluruhan dirinya atau sebagian bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadda 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah memegang jiwa seorang hamba ketika matinya, dan memegang jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu itu. Surah Az-Zumar ayat 42. Jadi jiwa seorang manusia itu, ya, ada yang dipegang ketika dia mati, ada yang belum mati, yaitu di waktu tidur. Ya. Di waktu tidur jiwa kita itu dipegang sama Allah, maka ditahan. Ya. Yang sudah dipastikan mati ditahan. Dan dilepaskan sampai waktu yang ditentukan. Apa maknanya? Ya itulah artinya. Orang yang diambil tadi jiwanya dalam tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya kuasa untuk mengambil jiwa seorang ketika dia sedang tidur. Maka dalam tidurnya itu, ya, dia bermimpi sesuatu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ada petunjuk yang lain, ya, yang diberikan kepadanya ketika mimpi. Karena mimpi itu pun ada dua jenis, yang datangnya dari Allah, yang datangnya yang kedua dari selain Allah. Maka yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itulah sesuatu yang baik, tunjuk yang baik. Maka dari itu manusia khusus baru akan pulang ke tempat asalnya setelah hatinya hidup oleh cahaya tauhid dan senantiasa mengucapkan asma tauhid dengan hanya lisan. Ya. Jadi hatinya hidup dengan cahaya tauhid, senantiasa mengucapkan asma tauhid dengan lisan sir, tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi pikirnya itu sir, yang sembunyi, ya. Maka dalam hadis dikatakan al-insanu sir wa ana sirru. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Dalam hadis qudsi dikatakan juga inna ilmal batin huwa syirri min syirki aj'aluhu fi qalbi aidi wa la yakfu alaihi ahadun ghairi. Sesungguhnya ilmu batin adalah salah satu dari rahasia-rahasiaku. Aku meletakkannya di relung hati hambaku, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya selain aku. Maka manusia khusus ini hendaknya selalu dan senantiasa jaga
jaga dari godaan nafsu dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.